Oke, kembali lagi dengan Clever Dear. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ciri umum dan khusus dari makhluk hidup. Tapi khusus di video ini aja. Untuk ciri khususnya itu kita akan belajar tentang tumbuhan. Untuk video tentang hewan ada di video yang lain, ada di video sebelum ini. Jadi untuk ciri umum itu pertama itu ada bergerak. Kita tahu ya bahwa manusia dan hewan itu bergerak. Sedangkan untuk tumbuhan itu gimana sih dia bergerak atau enggak? Mungkin yang sering kita lihat itu bergerak ketika digerakkan atau bergerak karena angin. Tapi pada dasarnya yang sebenar-benarnya itu si tumbuhan ini juga bergerak. Bergeraknya kemana dan bagaimana caranya itu secara detailnya akan kalian pelajari di materi pelajaran kelas 2 SMP. Tapi untuk di video ini aku kan kasih gambaran sedikit tentang cara bergeraknya si tumbuhan. Itu aku ambil contoh bunga matahari dan biji kacang hijau, tanaman biji kacang hijau. Nah, mereka ini itu bergerak mengikuti arah matahari. Jadi misalnya di pagi hari itu dua tanaman ini akan mengarah ke arah timur karena matahari terbit di timur. Sedangkan sore nanti matahari itu berada di barat, maka si tumbuhan ini mungkin arahnya akan ke barat. Jadi dia mengikuti arahnya matahari karena mereka membutuhkan matahari. Sedangkan tanaman-tanaman lain gimana? Itu mereka ada cara bergeraknya sendiri. Tuh. Tapi secara umum seperti itu. Kemudian ada bernafas, ada berkembang biak, kemudian ada tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh dan berkembang ini berbeda. Tumbuh ini itu maknanya memiliki kuantitas atau yang berhubungan dengan angka atau nominal. Jadi misalnya kalian sekarang umur 12 tahun, kalian umur 11 tahun, atau kalian umur 10 tahun. Tinggi badan kalian misalnya 150 cm, 140 cm atau berapa. Berat badan kalian misalnya 35 kilogram atau 40 kilogram. Nah, itu beda-beda tiap orang. Nah, jadi maksudnya dengan kuantitas itu adalah ada angkanya. 35 kilogram, 150 cm, 11 tahun. Nah, itu. Bertumbuh tuh seperti itu. Kalau berkembang itu beda lagi. Berkembang itu berhubungan dengan kualitas. Misalnya berkembang itu misalnya waktu kecil umur 1 tahun kalian udah bisa bicara. Kemudian umur 5 tahun tuh kalian udah bisa membaca. Umur 6 tahun misalnya kalian sudah bisa menulis dengan tulisan yang bagus. Kelas 6 SD misalnya kalian sudah bisa mempelajari pelajaran yang lebih susah dari tingkatnya kalian. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi kalau berkembang itu lebih ke kualitas, lebih ke kemampuan kalian. Sedangkan tumbuh itu lebih ke kuantitas, yaitu angka nominal. Nah, kemudian ada juga membutuhkan makanan, ada membutuhkan air, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Nah, ini contohnya misalnya kalian ada hewan kucing, hewan ini lagi tidur atau lagi ngapain, terus kalian gangguin. Pasti mereka akan menunjukkan reaksi seperti marah, kabur atau apa. Nah, itu contohnya itu mereka peka terhadap ketika ada rangsangan. Atau misalnya kalian pegang ekornya atau misalnya kalian elus mereka itu masih mereka akan merasa. Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian juga contohnya lain tuh ada misalnya ada tanaman putri malu. Nah, putri malu ini dia itu ketika kita sentuh daunnya, daunnya ini akan menutup. Nah, itu contohnya itu tanda bahwa si tanaman ini tuh peka terhadap rangsangan. Yang berikutnya itu ada ekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Nah, contohnya ini tuh seperti air seni, feses, keringat. Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian menyesuaikan diri dengan lingkungan atau adaptasi. Nah, untuk di ciri khususnya itu ada hubungan dengan beradaptasi nih. Kenapa? Karena kan setiap hewan, setiap tumbuhan itu habitatnya beda-beda, lingkungannya beda-beda. Untuk tinggal di lingkungan yang seperti yang mereka tempati sekarang, itu mereka butuh beradaptasi, menyesuaikan diri. Dengan apa? Dengan ciri-ciri khusus yang mereka punya. Tuh. Nah, ini ya, ciri khusus yang dimiliki hewan dan tumbuhan itu punya tujuan agar berbeda dengan organisme lain dan untuk mempertahankan kehidupannya. Tujuan mereka beradaptasi, menyesuaikan diri mereka dengan lingkungan itu adalah untuk mempertahankan kehidupannya. Kalau misalnya mereka itu tidak beradaptasi, mereka tidak menyesuaikan diri mereka dengan lingkungannya, gimana mereka mempertahankan kehidupannya? Jadi ini sangat saling berkaitan gitu. Yang pertama itu adalah kaktus. Nah, kaktus ini dia itu memiliki daun yang berbentuk duri untuk mengurangi penguapan dan pelindung diri. Jadi kalau selama ini kalian lihat duri itu adalah unsur dari batangnya atau bagian dari batangnya,
si duri itu adalah daunnya yang berbentuk duri. Kenapa? Tujuannya itu dia untuk mengurangi penguapan. Nah, si kaktus ini kan tinggal itu di daerah-daerah kering gersang seperti gurun pasir gitu ya. Nah, karena di sana tuh kurang air, jadi dia ini tuh daun yang berbentuk duri itu untuk menyimpan untuk mengurangi penguapan biar mereka tidak dehidrasi si kaktus ini. Kemudian dia juga memiliki akar yang sangat panjang untuk menyerap air. Nah, akarnya itu panjang banget di bawah pasir itu untuk menyerap air sampai ke dalam-dalam mungkin sehingga mereka tetap mendapat air gitu. Kemudian batang yang tebal berlapis untuk menampung air. Nah, batangnya ini yang hijau-hijaunya itu tuh kalau kalian mungkin lihat ya, itu tuh ada lapisan lilin gitu. Tujuannya apa? Untuk menampung air biar airnya itu tetap ada di dalam batang itu, tidak bocor, tidak kemana-mana gitu. Ya, kalau kita lihat ya, ini yang duri-duri ini itu adalah daunnya, sangat kecil sekali, sangat tipis sekali dan berbentuk duri. Kemudian yang hijau-hijau ini itu adalah batangnya. Nah, berikutnya ini ada pohon jati dan mawar. Pohon jati ini itu dia ciri khususnya itu dia tuh dapat menguburkan daunnya saat musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Jadi kalau si kaktus tadi untuk mengurangi penguapan itu dengan memiliki daun yang berbentuk duri, kalau pohon jati itu dia menggugurkan daunnya. Nanti ketika sudah kembali ke musim penghujan akan tumbuh lagi daunnya itu. Gitu. Dan mawar ini, sedangkan mawar itu dia memiliki batang yang berduri untuk melindungi diri dari hewan pengganggu. Nama duri tersebut adalah spina. Kalau kaktus daunnya berbentuk duri, tapi kalau mawar ini memang batangnya itu memiliki duri. Jadi bukan daunnya si mawar yang berbentuk duri, tapi memang batangnya berduri. Nama duri ini adalah spina. Ini pertama kita lihat dulu di pohon jati, di mana nih saat musim kemarau daun-daunnya tuh hampir tidak ada sama sekali. Ya, sangat dikit sekali untuk mengurangi penguapan. Nah, ini untuk mawar, di bagian batang-batangnya ini ada duri yang untuk melindungi dirinya dari hewan-hewan pengganggu. Maka kita kalau misalnya mau metik bulan mawar pun harus hati-hati karena dia memiliki duri yang sangat tajam. Nah, selanjutnya ini ada kantong semar. Kantong semar ini itu mengeluarkan nektar atau cairan manis, cairan yang berbau manis. Tujuannya ini adalah untuk menarik serangga. Nah, serangga-serangga ini kayak kupu-kupu atau lebah itu sangat menguncukai bau-bau manis. Makanya kenapa dia suka hinggap di bunga-bunga yang ada benang sarinya karena itu rasanya manis. Itu nektar, ya itu nektar. Terkhusus juga untuk kantong semar yang memiliki nektar. Nah, keunikan nektar ini apa? Keunikan kantong semar ini apa? Kantong semar namanya juga kantong, dia berbentuknya seperti kantong. Di dalam kantongnya itu ada yang namanya cairan manis yang namanya nektar. Nah, terus di dinding corongnya si kantong semar ini itu juga licin, yang kayak nektar itu juga licin di bagian situ. Tujuannya apa? Dia itu untuk agar si serangganya ini ketika dia menempel di dinding itu dia terpeleset dan terperosok ke dalam kantong semar. Tuh. Kemudian ini termasuk juga tumbuhan insektivora, yaitu tumbuhan yang memakan serangga. Ya, terus dia juga itu tujuan dia memakan serangga itu adalah untuk memperoleh nitrogen. Ini kalau kita lihat ya, jadi bentuknya itu kantong. Ini dindingnya tuh yang pinggir-pinggir ini juga. Ketika ada serangga yang hinggap di sini, itu akan licin di situnya. Sehingga si hewan-hewan serangga ini akan masuk terperosok ke dalam. Nah, ini sisi sudah ada nektarnya. Nah, ini serangganya terperangkap di dalam si kantong semar ini. Oke. Selanjutnya adalah Venus. Venus itu daunnya itu kayak mirip, dia tuh sama insektivora juga kayak si kantong semar, dan dia juga menghasilkan nektar untuk menarik serangga. Cuman bedanya tuh dia bentuknya berengsel. Dia daun yang berengsel dan berduri. Nah, dimana kalau si kantong semar ini tuh dia tuh si serangganya tuh terperosok sendiri, tapi kalau si Venus beda lagi. Ketika serangga itu hinggap di tubuh dia akan langsung menutup daunnya sehingga si serangga itu terperangkap. Ini kita lihat ya, di dalamnya ini ada serangga yang sudah terperangkap di dalam tumbuhan Venus. Dia nggak bisa keluar lagi karena dia sudah ditutup, karena si Venus ini sudah menutup daunnya ini. Nah, ini ya, tujuannya sama, dia untuk mendapatkan nitrogen dari si dari serangga ini. Selanjutnya ada teratai.
Nah, teratai itu memiliki daun yang lebar. Kita tahu ya, kalau teratai ini tuh kayak kebalikannya dari si kaktus. Kalau kaktus itu di tempat yang kering, gersang, gak ada air. Tapi kalau teratai ini, itu hidup di daerah yang banyak air ya, di permukaan air terutama dia ya. Nah, untuk beradaptasi di tempat yang berair ini, dia itu memiliki daun yang lebar untuk memperbesar penguapan. Kalau si kaktus itu memperkecil, tapi kalau si teratai ini memperbesar karena dia berlimpah sekali air di sekitar itu. Kemudian dia juga memiliki batang yang berongga untuk mengapung. Karena air itu kan apa ya? Karena apa sih namanya? Si teratai ini tuh untuk bisa mengapung di air itu yang kadang bisa menenggelamkan apapun yang ada di situ, itu memiliki batang yang berongga. Dan di rongga-rongga itu pasti ada udara yang untuk membantu dia mengapung. Gitu. Nah ini ya kita lihat ya, daunnya itu lebar. Daunnya ini kalau nggak salah itu dia itu berlapis, dia memiliki stomata yang sangat banyak untuk mempercepat juga penguapan. Tuh. Dan kalau nggak salah juga si teratai ini tuh ada lapisan lilin juga itu untuk melindungi bagian permukaannya itu biar air-air itu tidak eh, menjatuhkan si daunnya ini ke dalam jadi nggak tenggelam gitu. Nah ini lapisannya itu lapisan lilin. Nah, berikutnya ini ada bunga bangkai. Bunga bangkai ini dia itu memiliki bau busuk seperti bau bangkai untuk menarik serangga. Nah, serangga-serangga ini yang kita tahu tadi itu adalah serangga-serangga yang suka bau-bau manis, kayak nektar gitu. Nah, tumbuh-tumbuhannya itu kayak kupu-kupu lebah. Tapi untuk di bunga bangkai ini, dia itu bau busuk. Nah, hewan apa sebenarnya sih serangga apa yang mau menghampiri bunga bangkai ini? Contohnya itu adalah lalat. Kalau kita lihat kalau misalnya ada sampah, itu pasti di atasnya ada lalat yang mengelilingi gitu kan. Atau misalnya ada bangkai, atau misalnya kita habis beli ikan, beli ayam, itu pasti di atas itu ada lalat-lalat. Itu karena lalat-lalat itu suka bau-bau busuk. Makanya yang menghampiri bunga bangkai ini adalah lalat. Tuh. Dan si bunga bangkai ini termasuk tumbuhan yang terancam punah. Ya, kita lihat ya. Ini bentuknya seperti ini. Yang pertama itu yang ini tuh yang warna merah ini itu namanya Rafflesia sumatra atau Rafflesia nordi. Sedangkan yang sebelah sebelahnya itu namanya Amorphophallus titanum. Tuh. Nah, kemudian ada putri malu. Ini putri malu yang tadi udah aku bahas di video di bagian pertama itu yang tentang ciri umum makhluk hidup. Nah, putri malu ini tuh dia akan menutup daunnya itu akan menutup saat disentuh sebagai tanda peka terhadap perangsangan. Dia juga memiliki akar berduri untuk melindungi diri dari hewan. Nah, ini putri malu. Kenapa dibilang putri malu? Karena dia malu-malu. Kalau disentuh tuh dia akan menutup gitu. Nah, ini ya. Ini daun bagian sini dia menutupnya seperti ini. Jadi kalau misalnya di sekitar rumah kalian ada putri malu, coba deh kalian sentuh daunnya, nanti dia akan menutup seperti ini. Nah, ini bagian-bagian daun yang ini tuh tidak disentuh, jadi dia tidak akan menutup. Gitu. Nah, kita akan masuk ke latihan soal. Saat ini latihan soalnya itu ada, kalau nggak salah ya ada dua. Soal kalian bisa jawab, kalian bisa pause videonya, atau misalnya kalian bisa mundurin videonya ke belakang, supaya kalian bisa uh, nonton materinya lagi dari awal. Kalau misalnya kalian lupa, atau kalian bisa nyari jawabannya, atau misalnya kalian juga bisa pause videonya untuk mikir-mikir lagi. Soal yang pertama, daun yang lebar dan batang yang berongga pada teratai berfungsi untuk satu, dua, tiga. Jawabannya itu adalah C, memperbesar penguapan dan mengapung. Nah, di A itu yang salah itu adalah memperkecil penguapan. Kenapa? Si teratai ini kan hidup di perairan. Jadi dia itu memiliki air yang berlimpah, sangat-sangat berlimpah. Jadi nggak mungkin dia memperkecil penguapan. Kemudian untuk transportasi CO2 itu sudah benar, tapi yang salah itu adalah memperkecil penguapannya. Jadi sebenarnya fungsi batang ini selain untuk mengapung di air, membantu mengapung, itu juga untuk transportasi CO2. Kemudian yang B itu juga salah. Kenapa? Karena dia memperkecil penguapan. Memperkecil penguapan itu jelas salah. Sedangkan mengapung itu udah benar. Oke. Sekarang kita akan masuk ke soal berikutnya, yaitu ciri khusus yang dimiliki oleh kaktus kecuali 1, 2, 3. Jawabannya adalah akar pendek. Kaktus ini kan hidup di daerah yang gersang kering gitu ya. Nah, biar dia tidak kekurangan cairan, dia itu apa namanya memiliki akar yang sangat panjang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk
mencari air sejauh mungkin di bawah tanah itu, di bawah pasir itu, sehingga tidak kekurangan air. Sedangkan daun berbentuk duri itu sudah benar ya. Batang berlapis itu juga sudah benar. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Jangan lupa comment, like, share, and subscribe channel YouTube ini supaya kita bisa terus mengembangkan video-video dari channel kami. Dan jangan lupa juga follow Instagram kami di @cleverdeerofficial dan juga email kami cleverdeerofficial@gmail.com. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.